Halo Anchor, Assalamualaikum. Gue lagi nih, Rane Hafid. Bosen lu dengerin suara gue. Hari ini gue baru pulang kantor, sudah jam 7 malam nih saat ini. Ya jam 7 malam, tanggal berapa ini? 22 Februari 2012. Oke, kali ini gue mau bereksperimen lagi dengan podcast gue. Ini gara-gara tantangan dari seorang teman di grup podcast Indonesia di Line Square yang nantangin, bang, lu sekali-sekali bikin ini dong, mukbang. Lu tau mukbang kan, itu yang kayak di YouTube itu loh, yang orang lagi makan di videoin. Gue nggak pernah paham tuh maksudnya apa. Cuma kampretnya tuh ya, lu perhatiin deh di video. Gue belum pernah nemu yang mukbang di YouTube itu gendut kayak gue. Rata-rata kurus, dan lebih kampretnya lagi mereka nggak gendut-gendut gitu loh. Bahkan ada yang makannya itu sampai gila, sampai misalnya kayak makan McD 20 biji gitu loh. I don't get it gitu loh. Buat apa gitu. Tapi ya, yang lebih I don't get it lagi, mereka nggak gendut-gendut. Soalnya di dunia ini ya, yang paling gue harpin, paling gue pengen kalau ada jin yang bisa ngabulin permintaan gue tiga gitu ya. Yang pertama gue bakal minta kaya, yang kedua gue minta ganteng, yang ketiga gue minta bisa makan apa aja tanpa gendut. Oke lah, langsung aja kita mukbang. Di depan gue, bentar gue buka dulu. Depan gue ini ada mangga. Jadi di Thailand ini surganya buah-buahan. Men, gila, segala macam buah-buahan tuh ada. Dan yang paling gue suka dari Thailand tuh adalah mangganya. Mangga yang gue beli ini cuma 50 baht. 50 baht tuh berapa ya sih? 4.000 apa 2.000 gitu lah. Udah dikupas, udah dipotong-potong. Oh ya, gue lagi di pinggir kali, jadi maaf ya kalau ada suara perahu lewat, perahu motor lewat. Ini adalah salah satu moda transportasi di Thailand. Oke, tuh kan benar ada perahu. Hei, mantap. Oke, jadi ya itu, mangga di Thailand ini ya dikupas seperti biasa, dimakan seperti biasa, walaupun ada yang di kalangan para turis itu dikenal dengan nama mango sticky rice, nama kerennya. Orang Thailand bilang khao niao mamuang. Khao niao itu ketan, mamuang itu mangga. Khao niao mamuang, jadi ketan, ditaruh mangga, irisan mangga di atasnya, ditaburin santan gitu ya, terus dimakan. Nah itu gue nggak pernah bisa paham tuh enaknya di mana. Konsep mangga buat gue itu nggak bisa ketemu sama nasi apa atau sama ketan. Nah, makanya kalau setiap kali gue beli kaunio mamuang atau mango sticky rice ini, gue selalu pisahin mangganya, gue pisahin, gue makan duluan gitu kan. Terus santannya gue nggak tuang karena manis, gue nggak suka. Terus ketannya gue simpen, gue bawa pulang ke rumah, ntar gue beli ini deh, ikan asin. Dan mangga Thailand ini, kalau gue lihat ya, yang sepanjang pengetahuan gue yang udah gue makan, kebanyakan mangga Thailand ini adalah mirip dengan mangga ini loh, kalau di Indonesia tuh mana lagi, mangga mana lagi. Gue nggak tahu apa itu maksudnya apa, tapi maksudnya gue nggak tahu beda-bedainnya. Tapi gue sering beli itu di dekat rumah gue, ada mangga mana lagi itu, emang manis banget dan nggak terlalu berserat, jadi gue suka. Dan rata-rata ya, mulai dari kelas supermarket yang harganya bisa 100 baht, 200 baht, sampai tukang mangga pinggir jalan yang kelas-kelas 50 baht, itu sama manisnya. Gua nggak tahu kenapa. Padahal di Thailand ini musim mangga itu mulai April sampai Mei. Itu musim mangga. Jadi lo kalau beli, lo kesini bulan April atau Mei, mangga lagi murah-murah. Gitu. Man, I could never get enough of Thai mango. Dan dan soal buah-buahan lain selain mangga ya, minta maaf nih kalau sambil ngunyah. Selain mangga itu yang paling populer juga pepayanya. Pepayanya manis banget. Dan banyak buah-buahan aneh gitu yang belum pernah gue kenal. Nanti kapan-kapan deh gue coba ceritain juga. Tapi buah favorit gue juga selain mangga, pepaya di sini adalah pomelo. Namanya keren, pomelo. Gue nggak tahu nama Thai-nya apa. Tapi nama setiap orang Thailand gue tanya, what is this? What is this? Dia bilang, oh pomelo kah? Pomelo. Ternyata apa? Jeruk Bali cuy. Dan nggak tahu, gue selalu punya pengalaman buruk sih makan jeruk Bali ya, karena pasti selalu asam, pahit malah. Tapi kalau ini manis-manis semua dan enak gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah mukbang gue. Mudah-mudahan berhasil. Rane Hafid cabut dulu cuy, thank you.
Halo, gue lagi. Masih mau mukbang lagi, belum puas ternyata. Ya udah, satu segmen lagi deh kita mukbang. Mangga gue udah tinggal atu. Iya tinggal atu. Tinggal satu potong. Anyway, gue mau nerusin cerita dulu soal makanan di Thailand ya. Mungkin nanti akan ada cerita-cerita lain lah soal makanan. Soalnya ya, lo tau sendiri, gue penggemar makanan. Kata temen gue ya, dari suara lo aja udah ketahuan men, lu gendut. Anjrit, bisa ya gitu ya. Dia bilang, abis lu kalau ngomong biasa suara lu kayak ketekan gitu perutnya. Sialan. Oke, ini mungkin aneh buat lo ya, ngomong soal makanan. Yaitu, gue tuh particular banget, gue tuh cerewet banget soal air mineral. Di Indonesia aja, yang mereknya Aqua itu gue nggak demen. Gue nggak demen banget. Buat gue aneh rasanya dan nggak seger gitu loh. Gue kalau minum minum tuh kan ambil langsung langsung diteguk gitu sampai sampai diteguk sampai ya bener-bener sampai puas gitu loh. Tapi gue nggak pernah bisa menikmati aqua, jadi ya gue belinya itu ya minerale atau ades gitu ya, dan beberapa merek lagi. Nah kalau di Thailand air putih yang gue suka itu mereknya Chang. Chang ini kayaknya juga produsen bir deh di Thailand. Oh, birnya juga enak. Gue nggak tahu sih enak apa nggak, belum pernah nyobain. Chang itu buat gue rasanya seger banget gitu loh. Ntar ada perahu lagi lewat. Elah, ini perahu di Thailand perahu motor. Jadi berisik banget, dia lewat di kanal. Bayarnya cuma 60 baht dan nggak ada macet. Oke lanjut. Air mineral Chang itu kalau lo ke 7-Eleven di Bangkok lo cari yang Chang. Dingin dan seger gitu. Ngingetin gue sama kayak kalau di kampung dulu. Gue pernah tinggal di kampung dulu di Lampung, daerah Lampung. Itu ada masjid yang airnya itu kita minum, bisa minum kita bisa minum langsung dan seger banget. Jadi segernya itu kayak begitu. Bentar, gue minum dulu. Aduh. Sementara ada air yang kalau diminum itu rasanya anyep. Aqua itu salah satu yang menurut gue rasanya anyep. Anyep tuh gimana ya? Kayak nggak memuaskan tenggorokan gue gitu. Anyep rasanya. Ya gitulah pokoknya lah. Gue nggak tahu deh. Yang ngerti dan cerewet soal aqua, soal air mineral mungkin akan paham maksud gue ya. Gitu, itu soal air mineral. Jadi air mineral gue itu kalau gue masuk 7-Eleven atau toko-toko kayak gitulah Indomaretnya Thailand ya, gue selalu cari mereknya Chang. CHANG, gambar 2 gajah. Cocok dong, gajah minum gajah. Oke, terus udah berapa menit nih? Oh, baru 2,5. Oke, lanjut lagi soal soal buah. Satu hal yang gue sadarin bahwa Thailand ini adalah sorganya buah itu karena memang banyak sekali. Ada 2 cerita menarik. Yang pertama waktu gue di Jepang, itu di dekat kantor gue kan adalah kayak taman gede gitu ya, open space gitu, dan biasa suka ada di musim panas tuh suka ada kayak pameran-pameran dari setiap negara. Biasanya yang bikin kedutaan gitu ya. Kedutaan Indonesia kalau bikin pameran udah jelas deh. Yang jualan makannya paling nasi goreng, sate gitu kan ya. Sementara dan tari-tarian. Pastinya begitu. Kadang-kadang ngundang artis gitu ya. Nah, salah satu festival yang paling populer di Tokyo itu dulu itu adalah festival Thailand. Karena apa? Men, buahnya semua men seger-seger. Di situ lu bisa makan durian sampai mabuk, di situ lu bisa makan mangga, bisa makan rambutan, dan gue kadang-kadang suka sedih sendiri gitu loh. Kenapa Indonesia nggak bisa begini ya? Dan mereka mengajak semua petani-petaninya datang buat pameran, bikin stand-stand gitu. Wah keren banget. Itu yang pengalaman pertama soal buah dan Thailand. Yang kedua adalah waktu gue di sini sudah hampir 8 bulan di sini. Satu hal yang menarik adalah setiap kali ada acara meeting gitu ya, kalau ada acara-acara meeting atau workshop di kantor, terus ada break ya, coffee break, ya memang mereka sedia kopi, mereka sedia teh gitu ya. Tapi yang mereka sediain banyak juga adalah cemilan-cemilan, dan yang paling banyak adalah buah, dan buahnya itu rata-rata ya kayak kayak jambu air, buah irisan buah mangga dengan mangga muda ya. Nah, di situ gue baru sadar bahwa oh iya ya, orang Thailand tuh suka banget makan mangga. Bahkan setiap jam makan siang gue liat, gue perhatiin yang buahnya tuh banyak banget. Dan yang gue perhatiin juga adalah orang Thailand tuh suka banget yang makan yang buah-buah muda kayak mangga muda gitu ya. Dicocolin ke garam sama cabe, itu populer banget. Bahkan gue sampai suka beli garam cabe yang racikan di sini yang memang khusus sudah jadi gitu, tinggal dibawa pulang buat dicocol-cocolin ke makanan lain, ke buah-buah yang lain. Begitu juga dengan duren. Orang di sini tuh makan duren ternyata lebih suka duren yang agak mengkal gitu loh, ketimbang duren yang udah benyek. Jadi kalau makan duren benyek di sini ya, gue pesta aja lah karena pasti lebih murah. Ya gitulah cerita mukbang gue kali ini. Udah habis waktunya. Rane Hafid, signing out. Minum lagi.